Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Jawa Timur. Namun, di balik semua itu, Sidoarjo memiliki potensi wisata yang amatlah besar. Mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, wisata religi, wisata olahraga, hingga wisata bahari, semua ada di sini. Potensi wisata yang besar dan didukung dengan masyarakat yang ramah membuat Sidoarjo patut untuk dijadikan tujuan wisata Anda. Walaupun Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Jawa Timur, namun sangat memiliki banyak potensi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Daripada berpanjang lebar, langsung aja perjalanan pertama kita lanjutkan ke Delta Fishing. Come on. Perjalanan pertama, kita mulai menuju Delta Fishing. Cukup 10 menit dari alun-alun kota Sidoarjo, tepatnya di desa Prasung, Sidoarjo. Sekarang kita sudah berada di dalam Delta Fishing. Di sini terdapat fasilitas outbound, warung lesehan, pemancingan, family catering, dan wahana wisata. Ikuti terus perjalanan saya. Ayo! Delta Fishing ini berdiri pada tahun 2009. Awal mulanya memang hanya pemancingan, tapi ternyata semua pengunjung yang ke sini itu membawa keluarga-keluarganya ke sini, sehingga kita berinisiatif gimana caranya supaya yang keluarga-keluarga itu bisa menikmati permainan juga, biar tidak mengganggu yang memancing. Akhirnya kita tambah permainan-permainan yang ada di sebelah barat itu. Terus untuk warung lesehan, hasil pancingan itu bisa dimasakkan langsung di warung lesehan dan bisa dinikmati secara langsung. Terus untuk wahana wisatanya ada di sana, ada sepeda air, ada kolam renang, dan kami juga punya aula yang mungkin bisa digunakan untuk perpisahan anak sekolah atau ulang tahun atau hajatan, bisa digunakan di aula itu. Nah, kita sudah tahu ada apa saja di Delta Fishing ini. Sekarang waktunya untuk mencoba semua fasilitas dan wahana yang ada di sini. Ayo! Setelah melewati rintangan off-board, supaya kita bisa menuju ke Flying Fox, rasa lelah, capek, tapi sekarang yang tunggu-tunggu Flying Fox. Terus ikuti. Ayo. Sekarang kita sudah berada di wahana sepeda air dan kita memilih untuk menaiki kodok karena kodok bisa berenang. Oke.
pesta seru-seruan di Delta Fishing, alangkah rasanya jika tak membeli oleh-oleh. Di sini sudah tersedia berbagai jenis jajanan yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Dan sekarang waktunya untuk mengisi perut dengan makanan khas Sidoarjo yang namanya kupang. Ikuti terus perjalanan saya ke Bursa Kupang. Ayo, perjalanan kita lanjutkan menuju Bursa Kupang. Lokasinya tak jauh dari Delta Fishing, cukup ditempuh dalam 10 menit saja. Ini dia yang namanya Bursa Kupang, spot wisata kuliner yang mengambil tema makanan khas Sidoarjo. Tempat yang nyaman dan letaknya yang strategis membuat lokasi ini mudah untuk dijangkau. Udah gak sabar nih, ayo kita berburu kuliner khas Sidoarjo. Dari sejarah Bursa Kupang, awal dari kaki 5 yang dulunya di depan markas marinir, dulu ada pemikiran maupun dari ide oleh Bapak Bupati Pak Suwandi itu dikumpulkan di daerah Tebel ini, dibangunkan suatu usaha, yaitu jadikan untuk ikon makanan Sidoarjo. Nah, ini makanan kupang yang sudah jadi. Sekarang waktunya untuk makan. Waktunya mengisi perut. Ini dia kuliner khas Sidoarjo, sate kerang dan yang pasti kupang lontong, ditemani dengan segelas es degan yang rasanya super tua. Kalau pesan dari pemerintah, kita sudah diberi fasilitas, kalau bisa nanti pemerintah lebih ke depan juga lebih baik lagi. Kalau dari masyarakat ya mohon dijaga pesannya maupun dukungannya dari keberadaannya Bursa Kupang saja. Perut sudah terisi. Perjalanan kita lanjutkan menuju Kampung Badeng Jetis yang berada di wilayah Lemahputro, Sidoarjo. Kampung Badeng Jetis, sebuah pusat batik tulis khas Sidoarjo, di mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin batik tulis. Sekarang kita sudah sampai di Kampung Badeng Jetis. Bisa dilihat dari motif tembok awal saya masuk menunjukkan batik. Apalagi batik yang ada di dalam kampung ini pasti sangat menarik. Ikuti terus perjalanan saya. Ayo. Caranya Kampung Badeng Jetis itu pertama memang ada namanya yang disebutkan Pak Wi tadi, Pak Nyonya. Pak Nyonya itu punya anak Yuli. Di antara itu karena dia bertempat tinggal di Jetis, terus ada namanya Bu Haji Mahmuda, itu memang asli pembatik. Terus Budi saya, Bu Haji Juleha, terus bapak saya. Terus sebetulnya dulu banyak karena yang meninggal itu tadi ada namanya Haji Rahma, nggak ada yang meluruskan sama sekali. Itu dulu juga badik besar. Jadi semua kadang ambil di situ, jadi pembantu dulu. Terus habis itu lama-lama jadi juragan. Zaman dulu itu gitu. Untuk mengetahui lebih dalam seputar Kampung Badeng Jetis, sekarang kita menuju usaha batik tertua yang mengawali perkembangan batik di Sidoarjo ini. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan
batik Nyonya Wida. Sekarang kita sudah sampai di perusahaan batik Maduratna milik Nyonya Wida. Langsung saja kita masuk ke perusahaan batik Maduratna untuk melihat proses pembuatan kain batiknya. Ayo. Selamat siang Bapak. Yang Nama Bapak siapa? Pak Dwi. Pak Dwi. Saya ganti Bapak ya. Ini ngomong-ngomong perusahaan batik Maduratna, benar? Betul. Bisa diceritakan nggak Pak sejarahnya sekilas saja Bapak? Batik Maduratna. Berdiri resmi itu sesuai dengan izin Bupati Sidoarjo tahun 56. Tahun 56 ya. Bisa kita melihat nggak Pak proses pembuatan kain batiknya yang di Maduratna? Silakan. Tapi Ayo kita ikuti proses pembuatan batik Maduratna. Pertama-tama, kain yang akan dibatik harus melalui proses ketel terlebih dahulu. Dalam proses ini, kain direndam dengan air minyak kacang. Kemudian, kain dijemur sampai kering. Setelah kering, direndam lagi dan begitu seterusnya selama 2 minggu dengan tujuan untuk memadatkan bulu-bulu yang ada di kain. Kain yang telah melalui proses ketel diberi pola dengan pensil. Kemudian, pola tersebut dipertebal menggunakan canting yang berisikan malam pada setiap sisi kain, yakni depan dan belakang. Setelah dipertebal, kemudian kain tersebut diblok sebagai dasaran, dan motif yang akan diberi warna dibiarkan putih. Seperti pada proses sebelumnya, proses ini juga dilakukan pada setiap sisi kain, yakni depan dan belakang. Kemudian, motif yang masih putih diberi warna. Untuk mengkombinasikan warna kain, harus dipolet terlebih dahulu dengan tujuan agar warna tadi tidak rusak ketika diberi warna lain. Proses selanjutnya, kain diberi warna secara keseluruhan, lalu malam dikelupas dari kain menggunakan air panas yang ada di dalam tungku. Proses ini disebut juga proses ngelorot. Kemudian, proses yang terakhir adalah penjemuran, dan kain siap untuk dipasarkan. Sambil menunggu malam hari tiba, kita keliling kampung batik Jedes dulu untuk melihat-lihat suasana kampung batik Jedes di sore hari. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat di sini sangat antusias dalam melestarikan batik tulis khas Sidoarjo. Kita menuju Delta Klida. Lokasinya berada tepat di sekitar alun-alun kota Sidoarjo, lebih tepatnya di wilayah Magersari, Sidoarjo. Nah, sekarang kita sudah sampai di Delta Klida. Pada malam hari, biasanya lokasi ini menjadi sanggar tari bagi para remaja dan anak-anak. Dengan balutan selendang di tangan, betapa fasihnya mereka menarikan tarian khas Sidoarjo yang bernama Banjarsari. Ayo, kita tanya-tanya sedikit seputar tarian khas yang satu ini. Tarian Banjarsari adalah sebuah tarian khas Sidoarjo, hasil karya Bapak Alvan pada tahun 2011. Tarian ini diambil dari Kampung Banjarsari, Kecamatan Wuduran, yang menggambarkan kegembiraan dan kelimpahan ruah hasil panen di kampung tersebut. Ada pula tarian Kupang Ronjot yang diambil dari pesisiran desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo, yang menceritakan kegembiraan masyarakat akan hasil panen dari kupang. Tarian ini sudah dilantik dan sudah dipaparkan se-Kabupaten Sidoarjo, bahkan se-Jawa Timur. Yuk, daripada penasaran, ayo kita coba menarikan salah satu tarian khas Sidoarjo yang bernama Kupang Ronjot.
perjalanan saya di Kabupaten Sidoarjo. Masih banyak tempat wisata yang masih bisa untuk dikunjungi dan itu pasti seru dan asik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekian perjalanan kita di kota Sidoarjo. Masih banyak lagi lokasi wisata yang dapat Anda kunjungi dan pastinya akan membuat Anda berdecak kaki. Ikan tuna bersisik, ikan bawal merah warnanya. Wisata yang paling asik, Sidoarjo tempatnya. Terima kasih.